Beberapa hari yang lalu, gue nggak sengaja lihat satu klip Om Mobi yang ini. Sejujur-jujurnya, negatif pakai mobil listrik apa? Yang paling besar ada depresiasi. Kenapa? Sebaran mobil listrik bekas semakin mudah ditemui dengan bandrol harga yang jauh lebih rendah dibandingkan keluaran yang baru. Penyebab depresiasi mobil listrik adalah mobil listrik yang baru. Jadi keluar lagi mobil listrik baru dari merek yang berbeda-beda, lebih canggih, yang lebih enak, lebih ganteng, lebih murah. Dan seperti yang udah ketebak, pas video-video itu masuk ke sosial media, banyak banget orang yang kena trigger. Tapi gue perhatiin, yang paling bikin orang panas di kolom komentar itu satu hal, harga jual. Dan kalau kalian pikir ini cuma omong skeptis orang biasa, karakter yang kita tahu yaitu Mr. Bean pernah menulis artikel di The Guardian yang lumayan viral. Kalau dia ngerasa sedikit ditipu oleh tren EV, dia bilang surga lingkungan yang dijanjikan ke kita itu sebenarnya nggak sebersih yang kita pikir. Jadi, apakah mereka benar kalau EV itu cuma tren yang bakal bikin kita boncos di akhir? Dan kenapa mobil listrik lebih mudah dipakai, tapi harga jualnya bisa hancur? Ayo kita bahas. Dulu dunia otomotif itu punya aturan yang sangat stabil. Brand Jepang atau Eropa biasanya butuh waktu 5-7 buat mengembangin satu model mobil. Mereka sangat hati-hati, risetnya sangat lama, dan karena itu harga bekasnya sangat terjaga. Sebagai perbandingan, kalau kau punya mobil bensin kayak Toyota atau Honda, penurunan nilainya itu wajar banget. Cuma sekitar 5-10% per tahun. Kenapa? Karena permintaannya stabil dan spare part-nya bertebaran di mana-mana. Coba cek Toyota Fortuner dalam 3 tahun pertama, depresiasinya cuma 15-20%. Atau Honda CR-V yang cuma angka 18-22%. Bahkan saking kuatnya brand Jepang, harga barunya bisa naik tiap semester yang bikin harga bekasnya ikut ketarik naik. Tapi sekarang aturan mainnya berubah total sejak invasi mobil listrik dari Cina. Depresiasinya sadis banget. Data real dari CNN Indonesia dan OLX Mobi menunjukkan kalau rata-rata mobil listrik di Indonesia itu nilainya anjlok 27%. Coba dalam 1 tahun pertama, jauh lebih cepat dibandingkan mobil bensin sekelasnya. Nih, Dad kasih angka konkretnya ya, biar kamu nggak kaget. Wuling Air EV Long Range pas harga barunya 299 juta. Pasarnya sekarang tinggal 123-125 juta. Bayangin, hilang 120 juta lebih cuma dalam 2 tahun. Atau Wuling Cloud EV yang baru rilis 2024. Kemarin dengan harga yang hampir 400 juta, sekarang bekasnya sudah di kisaran 200 jutaan. Bukan cuma brand ekonomis ya, mobil mewah kayak Mercedes EQS depresiasinya tembus 52%. Dan Hyundai Ioniq 5 ada di angka 43%. Dealer mobil bekas pun mengakui kalau depresiasi EV itu bisa sampai 30-40%. Hilang 40% dalam 2 tahun. Nyesek kan? Tapi pertanyaannya, apakah brand-brand ini memang sengaja bikin kita hancur atau strategi besar mereka untuk menumbangkan dominasi mobil Jepang yang sudah berkuasa puluhan tahun di Indonesia? Setelah kita telusuri dari berbagai sumber, dari mobil bekas, data OLX, sampai balai lelang, ada 4 faktor yang membuat harga EV bekas jatuh lebih cepat dari yang orang bayangkan. Selama puluhan tahun, Cina ini cuma jadi penonton. Mereka sadar kalau mereka nggak pernah bisa mengalahin presisi mobil Jepang dan Jerman. Akhirnya mereka mutusin untuk berhenti mengejar. Mereka lompat langsung ke baterai dan software. Kalau brand lama, biasanya beli baterai dari perusahaan A, beli chip dari perusahaan B, dan nunggu komponen itu datang bisa berbulan-bulan. Brand Cina itu punya semua dapurnya. Mereka punya tambang lithium sendiri, bikin baterai sendiri, sampai software pun mereka kembangin sendiri. Mereka nggak perlu nunggu siapa-siapa. Tapi masalahnya, mereka nggak cuma punya teknologi, mereka juga punya tekanan. Di China, brand mobil yang jumlahnya ratusan, dan persaingannya udah kayak medan perang. Mereka harus rebutan market share dengan cara yang brutal. Kalau nggak bikin mobil terbaik dengan harga yang masuk akal, sekarang juga mereka bisa mati ke gilas kompetitor. Dengan kompetisi seketat itu, mereka dipaksa buat terus berinovasi tanpa henti. Begitu mereka nemu cara produksi baterai yang lebih hemat 20% di bulan ini, mereka nggak akan nunggu tahun depan. Bulan depan teknologinya sudah harus nempel di mobil yang sudah ada di dealer mereka, agar mereka tetap bisa menjadi pemenang di pasar. Nah, disinilah kejamnya industri ini buat kita sebagai konsumen. Di dunia bensin, model baru mungkin cuma bisa keluar 5-7 tahun.
demi menjaga harga bekas kalian yang tetap aman. Tapi di EV Cina, mereka rilis model baru tiap 12-18 bulan. Bukan cuma lebih canggih, tapi harganya justru lebih murah dari model yang kalian beli tahun lalu. Jadi secara nggak langsung, kemajuan teknologi mereka itu memakan nilai investasi mobil yang lagi kalian parkir di garasi sekarang. Jadi omongan Om Mobi itu bener banget. Mobil kalian di garasi nggak rusak, baterainya mungkin juga masih sehat. Tapi nilai S kalian dibantai oleh unit baru yang ada di dealer. Yang lebih canggih, jarak tempuhnya lebih jauh, tapi justru harganya lebih murah 50-100 juta dari harga kalian beli dulu. Inilah alasan utama kenapa harga bekas EV terjun bebas. Tapi sebelum kalian batalin niat beli mobil listrik, kita harus jujur tentang satu hal. Harga jatuh itu cuma jadi masalah kalau kalian mau jual mobilnya dalam waktu dekat. Tapi kalau kalian beli mobil listrik buat dipakai jangka panjang, misalnya 7-10 tahun, angka depresiasi tadi sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Mari kita hitung pakai logika yang lebih adil. Ya, mungkin harga mobil kalian bisa turun 200 juta dalam 5 tahun. Tapi coba ingat apa yang kalian hemat dalam 5 tahun itu. Kalian nggak perlu isi bensin dengan harga yang makin mahal, nggak perlu ganti oli, dan nggak perlu servis mobil yang ribet. Kalau dihitung-hitung, kalian bisa hemat 70-80 juta. Jadi, ruginya nggak sebesar yang kelihatannya. Hitungan hemat itu cuma berlaku kalau kalian pilih brand yang benar. Disinilah nasihat gua. Jangan cuma asal murah atau fiturnya yang canggih. Lihat rekam jejak brandnya. Karena di dunia EV sekarang banyak banget seleksi alam. Kalau kalian beli brand yang kondisi finansialnya nggak jelas, kayak isu yang sempat nerpa brand Meta, resikonya bukan lagi harga bekasnya yang turun, tapi harga bekasnya bisa hilang total. Kenapa? Karena kalau brandnya sudah bangkrut, dealer resminya juga ditutup. Nggak ada yang bisa benerin softwarenya, dan nggak ada juga suku cadangnya. Mobil kalian otomatis jadi barang rongsokan yang nggak ada harganya sama sekali. Jadi, balik ke pertanyaan awal, kenapa mobil listrik lebih murah dipakai, tapi harga jualnya bisa hancur? Jawabannya bukan karena EV-nya jelek, bukan karena teknologinya yang buruk, tapi dari cara pandangnya yang harus kita rubah. Selama ini, kita bisa melihat mobil sebagai aset sesuatu yang dibeli, dipakai, atau dijual kembali dengan nilai yang terjaga. Itu logika yang berlaku untuk mobil bensin selama 50 tahun. Tapi di EV, terutama brand Cina, bergerak lebih mirip gadget. HP yang kamu 2 tahun yang lalu masih berfungsi sempurna, tapi nilainya sudah turun 60%. Bukan karena rusak, karena yang baru lebih bagus dan lebih murah. Tidak ada yang berharap jual HP dengan harga beli, tapi kita masih berharap itu dari mobil. Yang paling penting harus kamu tahu mana yang lebih relevan untuk situasimu sebelum tanda tangan di dealer. Kalau video ini membantu, kamu bisa tolong like dan subscribe ya.